kabur dulu. Gak ada counternya pakai Tamus. Oh dia nggak ubah Dia loh. mau pakai Masih Lancel. Lancel. Oke, bentar. Kalau misalnya dia bawa Lancel. Bukan. Sebenarnya ini powernya masih tetap di Kadera. Emang iya? Dia tuh ngamanin gimana caranya Kadera ini nggak bisa di pick off sama sekali. Soalnya yang kayak tadi aku bilang, mereka tuh nggak punya roamer yang bener-bener tank banget. Makanya Lancelot tank ini kan mau nggak mau harus kasih space-nya tuh di area depan. Karena Lancelot kita tahu tipikal assassin yang kalau udah masuk itu udah pasti nggak bisa keluar dengan cukup mudah kecuali dia punya puncur dan juga Phantom Execution. Oke. Lagi-lagi terjadi kali ini di game yang pertama. Pasukan dari Geeksled mereka belum bisa menembus benteng sang raja. Tapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membawa game yang ketiga. Untuk membuktikan apakah kutukan mereka akan pecah atau bahkan raja dari segala raja akan tetap memenangkan pertandingan dengan 2 poin penuh. IPL Arena, mana tepuk tangannya? Kesempatan untuk Geeksled setidaknya mendapatkan 1 poin terlebih dahulu karena kemenangan yang masih dipegang oleh RRQ ketika mereka bertemu dengan Geeksled di beberapa season ke depan ini masih dipegang teguh oleh RRQ. Sementara Geeksled mereka yang entah kenapa aku dengan draft seperti ini ya, harusnya Brody di sini akan lebih nyaman untuk dari segi team fight dibandingkan dengan Kari karena dia punya efek stun, dia bahkan punya flicker juga yang dibawa oleh Kadera untuk lebih sustain dari segi team fight kalau di box sama RRQ. Oke, bahkan di garis depan sana Rainbow mencoba memberikan poking damage, tidak terlalu sakit, tidak terlalu memberikan impact di arah bottom lane, bahkan Finn yang harus mundur ke arah base-nya, harus sadar, harus tahu diri kalau dia masih belum memiliki power apapun untuk kali ini. Little Wonder didapatkan oleh pasukan dari Geeksled, membuat Geeksled masih berada dalam keunggulan tidak terlalu jauh. Cuma bedanya mungkin mapnya ini lebih terbuka untuk seorang atau lebih terang untuk pasukan Geeksled. Harusnya sih, apalagi dengan posisi dari Kadera. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab, ada diskon sampai 90%. Dan langsung aja di scan QR code di bawah sebelah sini. Dan lagi-lagi Lemon nih harus agak main sabar karena di menit awal kita tahu sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh apalagi bermain dengan hero-hero yang punya atau membutuhkan setidaknya regen HP. Oke, di arah bottom lane gantian Skylar yang agak terperosok kali nampaknya. First blood didapatkan oleh Albert. Pasukan Geeksled kali ini yang mereka harus lebih sabar lagi, tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena di garis depan berhasil dikunci Phantom Execution-nya. Albert 2 versus 1 kali ini membuat pasukan Geeksled harusnya udah standby on position untuk bisa melakukan perebutan objektif kali Turtle. Itu aku tahu banget tuh nasib roamer nge-clear minion nih lama banget dan bahkan kali ini RRQ mereka sampai dipegang mundur tapi masalahnya adalah Albert benar-benar dihancam. Albert ditumbangkan dengan power of retribution, tapi lihat di sisi sebaliknya 1 poin kill diamankan oleh Lemon dan bahkan double kill. Close Turtle yang mereka dapatkan, Lemon versus everybody. Dan top lane kembali menyelamatkan 1 poin kill untuk tim Anarkika karena Rainbow terperangkap, dan Luka masih mau lebih. Luka 1 poin kill atas pasukan RRQ. Tapi Lemon memilih lebih mahal terhadap Aboy ketimbang 1 poin kill Luka. Aboy ketimbang Luka, pilihan yang sangat tepat. Tapi jadi pertukaran 3 untuk 3 sejauh ini di mana RRQ mereka masih unggul sedikit. Meskipun Albertnya tumbang, tapi objektif by Samson tadi sudah diamankan oleh RRQ. Dan time prediction, semua satu suara menuju ke arah tim RRQ. Bahkan Profesor KB memilih ke arah tim RRQ juga untuk di game yang kedua kali ini. Tapi itu yang ngebedain Tamus dan juga mungkin Lapu-Lapu ya. Yang kita tahu Tamus kan biasa bawa Vengeance juga. Jadi sebenarnya damage yang dikeluarkan dari Geeksled ini masih bisa ditahan dengan 1 buah spell Vengeance dari Lemon. Makanya dia bisa dapetin 2 pemain tadi. Dan bahkan yang ketiga meskipun akhirnya dia harus tumbang. Oke, walaupun dia harus tumbang, tapi nampaknya belum menjadi jawaban untuk pasukan dari Geeksled untuk bisa mendobrak RRQ. Yang harusnya didapatkan oleh Geeksled early tadi. Mereka langsung fall down memuncak dan ini mungkin dulu aja ngomong dah. Kenapa sih? Karena kamu sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang gak kayak Oji yang punya pasangan tuh ya, kalian bisa memanfaatkan kode promo MPL Dead, bisa dapetin diskon 20% untuk pembelian minimal 2 tiket dan maksimal 4 tiket ya. Jadi totalnya kalian bisa dapetin diskon itu sampai 80.000 dan redeemnya cuma di blibli.com. Kenapa cuma 4 tiket? Karena total
kalau bayar kan tawan, kamu punya pacarnya banyak. Gak usah lah nyari diskonan kalau harus belinya 2 begitu. Nonton sama siapa gua? Lah, itu udah bawa. Ya oke. Kapan lagi ya nonton nempel sama kakek ya? Alright, kita menuju ke arah line up dan kembali menuju ke arah pertukaran. Turtle yang selanjutnya akan diamankan oleh pasukan RRQ. Belum ada perfect Turtle di 2 game yang pertama. Apakah ini akan menjadi game mendapatkan perfect Turtle untuk pasukan dari RRQ? Finn dari depan, meta masih kesenangan Retribution tidak berhasil mendapatkan untuk kedua belah pihak. Rainbow kembali berhasil mendapatkan satu buat Turtle yang sangat bagus di sisi sebaliknya. Lemon ditarik dengan Evan Jasmine. Lemon mencoba untuk melakukan sonisasi, tapi lebih arah masuk lane. Skylar masih bertumbangi, Lemon berhilang. Lemon terporak-poranda sedangkan Luka pun sama. Dua nasib EXP laner yang tidak bisa menggapai gold lanernya masing-masing. Ya, tapi itu space-nya juga banyak untuk Kadera karena posisi Kadera berhasil untuk dapetin point kill ya. Sementara Skylar sejauh ini berhasil untuk dapetin assist aja atas tumbangnya seorang Luke tadi di area bawah. Karena posisi dia berada low banget dan bahkan Solo pick up from Jarakiti membuat Skylar gak bisa bertahan kembali, tidak punya power untuk bertahan hidup. Berbeda dengan sebuah Brody di arah top lane yang mungkin masih bisa bertahan, tapi Lemon harus pulang kembali. Lemon sepertinya harus merelakan satu buah top turretnya. Apakah Lemon masih mau bertahan hidup? Lemon bertahan hidup dan Lemon tidak meninggalkan laning phase yang dipecahkan telah dikeluarkan. Rainbow menjadi gelandang utama, mundur ke arah belakang. Alfred, versus everybody, mencoba mendapatkan Luka. Best round dia gak dapetin siapapun dan bahkan Alfred yang akan coba ditumpangin. Untungnya tidak ada korban memory. Fast, double stun. Terus yang dia dapatkan tidak ada power damage, itu benar-benar sia-sia. Itu sama aja kayak suka sama orang tapi nggak berani kenalan. waduh, Sia-sia. sia-sia jadinya ya. Tapi Kadera tentunya terlihat lebih nyaman dengan adanya Brody di tangan seorang Kadera di game yang kedua. Dengan kita tahu mungkin Skylar berhasil untuk dapetin beberapa pundi gold yang lebih gold tapi nggak terlalu banyak. Dan bahkan mungkin aku bisa bilang dikejar sama Kadera dengan posisi dia bikin ke arah Black Sister sama seperti Skylar. Tapi masalahnya, ingat, dari Kadera ini dia lebih memanfaatkan dengan emblem yang tadi kita lihat, dia bawa penetration. Jadi dari segi damage memang Kadera akan lebih sakit. Apalagi dia bawa killing spree yang kalau dia tumbangin satu, dia bisa dapetin movement speed. Dan bahkan kita bisa melihat Skylar memang benar-benar tertahan di landing phase-nya. Apalagi dia coba untuk mainin Hepta lagi tadi terlihat Iya. ya. Coba untuk bermain dengan Hepta please. Langsung Console Gaming malah hilang dari permukaan. Paloski mencoba didapatkan satu buah point kill. Retribution secara Kitty berhasil menggagalkan perfect turtle from Araku. Kadera trying about member Israel. Monitor takedown. Kadera still survive. Tapi lihat Pin fokus ke Kadera. Tanah Wilson Skylar. Flicker mencoba dapetin double kill. Pasukan dari Kingsland mereka duduk ke arah belakang. Looking for double kill. Luka, where are you going? Gak boleh pulang, maunya dikoyang membuat pasukan RRQ. Mereka sadar power dari Kingsland berada di arah Kadera dan 2 flicker dikeluarkan untuk seorang Kadera. Sayang banget Luke dari gapingnya nggak nyampe untuk ke arah seorang Skylar. Dan Finn inisiasi yang bagus, satu buat Tyrant Revenge yang manis. Dan juga Tyrant Rage yang connect ke arah seorang Kadera ini di follow up cukup cepat oleh Skylar. Tapi mereka tahu sebenarnya ketika Finn udah ngeliat look-nya di area river, dia tahu potensi dari Skylar ini masih bisa untuk jaga positioning. So dia tumbangin dulu satu persatu, dan ketika look-nya sendirian, Albertnya masih di situ. Meskipun ujung-ujungnya Albertnya harus tumbang. Tapi ingat, ketika look udah masuk, itu udah bakalan susah banget untuk Arlet keluar. Meskipun dia bawa flicker ya. Oke, dan buat kalian semua ini dia Finn. Salah satu player ada di timnas, tapi sebelum itu kita lihat di pecah Lemon get to do it. Lemon gak bisa bertahan. Lemon berhasil ditumbangkan pasukan Kingsland. Keputusan yang sangat tepat membuat Lemon menjadi satu buah samsak, membuat Lemon kali ini tak berdaya dengan adanya 3 player di arah bottom lane. Pasukan Kingsland mereka tahu siapa yang harus ditangkap, tapi Console Gaming telah terjadi menghilang dari daratan. Tidak ada siapapun, darurat didapatkan dan oleh 2 poin kau didapatkan di bottom lane. Kadera still survive. Rena Rapati gagal mendapatkan seorang Kadera. Tapi lihat di depan sana ada Jada Kitty bersama dengan Lu. Akankah surprise attack? Nampaknya tidak. Tidak ada tim fight tambahan untuk pasukan dari tim RRQ. Luka terperangkap. Tidak mau dibawa, tapi ternyata salah keputusannya. Aku kira tidak mau dikalkulasi, aku kira tidak mau di all in.
Tapi pakai kalkulasi Luke yang tidak memiliki flicker didapatkan oleh pasukan Arakyu. Jana Kete mencoba untuk bertahan seperti biasa di arah Lord selanjutnya Fantasmat! Nomor 5 damage! Scalar mencoba untuk bertahan! Lengkar, tapi di sini sebaliknya Retribution! Dan rencana Kete membuat Scalar tumbang. Sedangkan itu, pasukan dari Kickstart mereka masih motivied. Kadera mencoba dihantam. Kadera gak bisa pulang. Ada satu Lemon dia. Dan bahkan Lemon gagal mendapatkan Kadera. Kadera still survive in the battle land. Tapi Albert kali ini masih mau maksain dua pemain terus. Kadera, sia-sia. Mencoba untuk bertahan. Albert versus everybody. Albert ditigain kali ini gak bisa lagi untuk tim tambahan. Tapi Albert memang sang bayalin ini batu. Dia masih mau lebih loh Memujat. Karena dia pede ngebawa Fredrin di area depan, dia punya sustainability yang tinggi banget dengan ngebawa Fredrin, memiliki setidaknya damage yang kita tahu dengan ini darah abu-abunya semakin panjang tentunya akan semakin sakit damage dari seorang Fredrin. Tapi dia juga sustain di segi team fighter karena dia punya defense yang begitu kuat. Dan masalahnya sekarang dari Scalar dia harus respect dengan area potensi dari Balo yang bisa nyulik ke arah Scalar atau bahkan Rainbow. Oh, konsol gaming yang gagal. Luka berada di gas depan. Rainbow terperangkap. Satu poin kill yang sangat mahal. Tapi Luka menggunakan flicker untuk bertahan hidup. Di sisi sebaliknya, Lot telah bergerak seberapa arah terakhir. Kadera catch dua bersama dengan Jana Kete berhasil mendapatkan satu poin. Objective gaming. Luka nggak bisa bertahan. No flicker buat Luka. Dua gameplay yang sangat mahal. Geekslate harus mundur ke arah belakang. Membiarkan Lordnya akan bergerak mendorong di tiga lane yang berbeda. Tapi pasukan dari RRQ, mereka tidak akan diam seperti itu. Dia akan memanfaatkan laning phase yang mereka miliki memecah. Iya, sebenarnya Geekslate ini mereka punya satu momentum yang menurut aku bisa jadi kunci kemenangan dari Geekslate. Mereka selalu paksain team fight jangka panjangnya sama RRQ. Apalagi kalau misalnya damage di luar utama seperti Skylar dan juga Rainbow ini tumbang duluan. Mereka senang banget paksain team fight. Meskipun mereka tahu lawannya adalah yang tebal-tebal seperti Albert dan juga Lemon, tapi selama mereka masih punya damage tambahan, entah itu dari Jana atau entah itu dari Aboy, mereka akan selalu paksain team fight sama RRQ. Dan bahkan dengan perbedaan network yang menurut aku gak terlalu jauh sebenarnya untuk Geekslate, namun dari segi objektif Geekslate ini benar-benar bisa manfaatin timingnya. Mereka tahu mereka nggak bakalan bisa untuk menang skirmish bareng sama RRQ, tapi setidaknya mereka bisa dapetin objektif Lord yang bisa dibilang ini bakal memperpanjang nafas dari Geekslate. Kalau kita ngeliat dari item in game by dunia game, sebenarnya memang dari Scalar masih memiliki sedikit item atau mungkin bisa dibilang uang yang lebih unggul dibandingkan Kadera. Tapi ingat, positioning dari Kadera, sisi yang dimiliki sama Kadera ini bisa menangin skirmish dan team fight untuk Geekslate karena dia punya Carousel Strike, dan bahkan aku bisa bilang dengan efek stun yang menahan Lemon berkali-kali, ini ngebuat RRQ mereka selalu timbang team fight-nya. Tapi lihat di depan sana, untuk berangkat tanpa memory for Kadera, ini dia raksasa dari Geekslate. Tak kenal takut, tak peduli siapapun yang berada di gas depan. Kadera, orang yang harus diperhitungkan oleh seluruh tim yang berada di arah FPL Indonesia. Lemon di gas depan, bahkan ada Benjamin Segucci secara backline gak bisa berhasil dapat dicapai pun Jana Kitty memilih untuk melakukan mundur sejenak, tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena akan membuat dirinya terperangkap di dalam base. Iya, apalagi kalau posisi Lemonnya maju ya dengan satu ball vengeance, lalu dia buka Molten Side ke arah Kadera. Ini masalahnya kalau dia ditahan lagi sama Kadera untuk yang mungkin ketiga kalinya, Lemon bisa aja tumpah dengan perbedaan level yang cukup jauh. Dan Lord advantage yang tadi didapatkan oleh Geekslate tentunya mereka setidaknya bisa untuk dapetin net worth balik, dan sekarang bakal lebih balance lagi dari kedua tim. Dan kalau kita ngeliat dengan turret damage yang dimiliki oleh Geekslate yang menyamakan Geekslate, tentunya mereka mampu untuk menahan pemain-pemain dari RRQ, bahkan dengan ada invasi yang bisa dilakukan oleh Geekslate di area jungle. Terdeteksi pasukan Geekslate, makro gameplay yang didapatkan dari seorang switch Lakers. Valesky ditumbangkan begitu saja. Albert mencoba untuk mendapatkan Luka, baru memorinya gagal. Luka ter-take down. Luka mencoba untuk mundur kali ini, tapi nampaknya gak bisa. Albert seberapa cara terakhir, Nopet War berhasil dari ngebet tapi Segucci miskalkulat from Albert membuat pasukan Geekslate berhasil mendapatkan Lemon ditumbangin, Aboy gak boleh ditumbangin, Lapati gagal dengan tidak sampainya peluru menuju ke serang Aboy. Lihat, Aboy masih dilindungi oleh Devi
Fortuna kali ini membuat dirinya bertahan hidup di area bottom Itu lane. yang aku bilang Geekslet, mereka selalu seneng banget untuk maksain tim fight dengan RRQ jangka panjang. Makronya sih. Ini yang ngebuat Geekslet mereka pede tentunya dengan tim fight yang berkepanjangan karena RRQ. Mereka ini selalu mainnya untuk grouping. Mau nggak mau mereka harus follow up apa yang Finn buka. Tyrant Defense, Tyrant Reach. Dan Lemon memang akan berfokus ke area belakang. Lemon memang jadi tumbal nampaknya. Dia menggunakan tabus, dia udah tahu dia akan menjadi tumbal dari pasukan RRQ. Setidaknya Albertnya nggak tunggal. Oke, kekeran maut menuju ke arah Joanna Kitty. Nampaknya belum berhasil, tapi lihat Lemon berhasil membuy time sedikit buat didapatkan Joanna Kitty. Pasukan RRQ sang raja gagal untuk mendapatkan objektif kami. Mereka ambil lagi. Kingsland, the Kingslayer mengamuk kali ini. Finn mencoba untuk bertahan. Finn mencoba di all out, dan di sini tidak ada lagi kesempatan untuk Finn kembali hidup. Luke membuy time. Kingsland mencoba untuk menutup Albert untuk pulang. Tidak ada lagi jalan untuk seorang Albert Davis untuk bisa dikeluarkan. Skylar pun harus mundur. Tersisa 3 player saja untuk mempertahankan base mereka. Dipecat oleh Lakers. Shutdown. Membuat pasukan Kingsland masuk ke arah belakang. Pasukan Raja diobrak-abrik dari base mereka. Dibuat tak bisa bertahan. Rainbow mencoba untuk bertahan, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk para pasukan Kingsland menembus bersama dengan Lord. Lord yang akan coba segera diselesaikan. Upgrade shotnya gagal. Lemon versus everybody. Lemon gak bisa bertahan. One last hit. Ini bencana. Pasukan Raja akan digantikan dengan kemenangan yang maksimal. Kingslayer, the Kingslayer berhasil mengamankan game yang kedua. Wow, RRQ yang berhasil untuk ditahan di game yang kedua. Dan lihat, pemain-pemain dari